sebelumnya saya merasa sendirian gitu karena belum pernah bertemu dengan teman-teman. Yang dirasakan ketika memasuki Universitas Brawijaya beda banget gitu. Bedanya tuh kayak saya menambah wawasan baru, jendela baru terhadap dunia disabilitas atau dunia inklusivitas gitu. Bahwa ternyata ada gitu teman-teman penyandang disabilitas dan perjuangan mereka gitu. Karena sebelumnya saya merasa sendirian gitu karena belum pernah bertemu dengan teman-teman penyandang disabilitas lainnya gitu. Tepatnya itu juga karena saya pada tahun 2019 didapuk sebagai MC pada konferensi internasional yang diadakan oleh Australia Indonesia Disability Research and Advocacy Network dan kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Dan dari situlah saya dihubungi dan ditawarkan mau tidak bekerja sebagai social media officer di perusahaan mereka, di yayasan mereka. Kalau yang di iDrone ini teknisnya online, WFH, dan kerjanya juga fleksibel gitu, bisa dari mana saja dan kapan saja. Kerjanya sebagai social media officer, jadi saya yang membuat konten untuk akun Instagram mereka. Dan yang satunya lagi di industri kreatif pada bidang gaming industry. Di situ juga saya sebagai content making untuk akun Instagram mereka. Pesan saya mungkin hanya apa ya, jika teman-teman disabilitas memiliki semangat yang tinggi, yang lagi membara gitu, teruskan saja perjuangannya itu. Karena sekarang kan saat ini sudah banyak instansi yang menyediakan fasilitas yang memadai untuk penyandang disabilitas. Jadi jangan disia-siakan kesempatan tersebut. Memastikan layanan-layanan infrastruktur itu baik fisik maupun yang non fisik itu misalnya kurikulum, kemudian mata kuliah, layanan beasiswa dan lain-lain. Kami juga harus memastikan bagaimana lingkungan yang ada di kampus itu support dengan itu. Itu yang sebenarnya adalah pekerjaan yang sangat berat sebenarnya. Karena kita harus mengubah kultur sebenarnya, mengubah kultur bagaimana kita saling menghargai dengan situasi disabilitas ini. Yang kami ubah, yang pengen kami ubah itu adalah kultur otomatis yang menjadi target adalah manusia yang ada di sini, baik itu dosennya, kemudian teman-teman sebayanya, tendiknya, dan lain-lain semuanya. Jadi makanya kemudian tiap tahun program kami itu ada banyak pelatihan-pelatihan. Jadi misalnya ada disability awareness setahun itu bisa 2 kali, baik untuk dosen, untuk tendik, untuk untuk para pejabat kampus itu kami kasih pelatihan gimana sih cara minimal berinteraksi dengan teman-teman tunanetra, bagaimana sih caranya semacam etiket gitu ya, membantu mendorong kursi roda dan lain-lain gitu. Jadi itu kemudian menjadi program kami yang tiap tahun yang harus kami lakukan, karena memang kemudian yang kita garap adalah kultur juga, tidak sekedar membangun gedung selesai atau misalnya mengubah memodifikasi kurikulum selesai, tapi juga bagaimana kita harus mengubah lingkungan sosial budaya ini menjadi lebih inklusif. Makanya kemudian tiap kuliah itu kelasnya pasti akan nggak bisa misalnya ini kelas khusus difabel, nggak bisa. Makanya kelasnya itu jadi satu itu gitu. Nggak ada misalnya pengantar sosiologi untuk difabel, nggak bisa. Ya pengantar sosiologi mata kuliahnya dia. Jadi akhirnya semuanya itu usaha kami, upaya kami adalah menciptakan kampus yang inklusif, bukan eksklusif gitu ya.
Saya, Valeria Bella. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.